boleh tahu namanya siapa? Uswa, Bu. Uswa dari kelas mana? 5A. 5A. Enggak, 5A Aisyah. 5 aja. Kalau Ibu boleh tahu, Uswa kesini karena ada masalah apa? Sebenarnya Uswa nggak mau kesini, Bu. Cuma dipaksa tadi sama wali kelasnya suruh kesini. Jadi Uswa ada masalah yang ingin Uswa ceritakan ke Ibu? Kayaknya nggak ada sih, Bu, karena percuma aja kayaknya cerita sama Ibu juga kayak ya udah gitu. Oke, nah kalau boleh tahu kenapa itu kayak percuma gitu? Ya takut apa ya, Bu? Makin melebar aja nanti makin semuanya tahu gitu. Oke, nah kalau untuk masalah itu, Uswa tenang aja. Di dalam bimbingan konseling ini ada yang namanya alas kerahasiaan. Nah, di sini Ibu harus sebagai seorang guru BK harus memegang yang namanya alas kerahasiaan. Dimana untuk klien Ibu yang datang ke Ibu harus menjaga rahasia-rahasia dari klien Ibu. Nah, Ibu juga udah melakukan jadi konselor, jadi nggak apa-apa kok Uswa menceritakan ke Ibu. Apa yang bisa membuat Uswa percaya? Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, di dalam asas kerahasiaan itu, Ibu sebagai guru BK akan menjaga rahasia-rahasia klien. Nah, di sini Ibu harus menjaga data-data klien, apa permasalahan klien dan sebagainya. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, Bu. Ya saya akan coba cerita sebagian dari cerita. Oke, nah sebelum kita masuk ke proses konseling, Bu mau nanya, Uswa pernah ikut bimbingan konseling sebelumnya? Belum sih, Bu. Oke, Uswa tahu nggak apa itu konseling? Apa ya? Menurut saya untuk guru BK itu sendiri tugasnya cuma ngaji HP. Apa, Bu? Oke, nah sebenarnya di dalam konseling itu tuh tempat untuk mengentaskan masalah bagi klien yang memiliki masalah oleh seorang yang profesional. Nah, di sini Uswa sebagai klien Ibu akan berusaha untuk mengentaskan, untuk memperbaiki, untuk mencari solusi masalah yang ada di Uswa. Oke, nah sebelum kita masuk ke sesi konselingnya, Ibu ingin memberikan permainan sedikit aja, permainan kecil saja. Nah, dari ketiga pena ini, kita anggap pena biru ini adalah sedih. Terus pena hitam ini tanda takut, dan merah ini adalah marah. Nah, dari ketiga pena ini, apa emosi yang ada di diri Uswa sekarang? Ini. Oke, nah kita angkat lagi. Kalau misalnya dari biru ini adalah tingkat emosi marah Uswa paling rendah, merah di tingkat sedang, hitam paling tinggi. Di mana tingkat emosi Uswa yang sekarang? Sangat marah ya kan? Oke, nah kalau boleh Ibu tahu, apa yang membuat Uswa sangat marah? Jadi gini, Bu, ceritanya Uswa itu udah lakukan tugas untuk hari ini dari malam sebelumnya. Nah, Uswa tuh sampai begadang gitu, Bu, ngerjainnya. Nah, tiba di pagi harinya Uswa tuh tinggal buku tugas Uswa tuh, buku PR itu di atas meja, dan Uswa pergi dulu keluar mau ke toilet kan, Bu. Nah, pas kembalinya Uswa ke kelas, ternyata buku itu udah nggak ada di meja. Setelah Uswa cari, ternyata itu tuh diambil sama teman-teman sekelas gitu, Bu, terus dicontek bareng-bareng. Nah, terus pas dikumpul kan ke gurunya kan nanya, loh ini kok semua jawabannya sama gitu kan. Nah, kawan Uswa yang nyontek itu memfitnah Uswa bahwasanya Uswa yang menconteknya dia, padahal dia yang mencontek.
kesalnya lagi, semua teman-teman di kelas itu mendukung teman yang memfitnah tersebut. Jadi Uswa tuh marah, kesal, Uswa tuh pengen jambak kepalanya, pengen mukul dia, pengen pokoknya kesel. Cuman tadi tuh Uswa langsung dilerai gitu sama wali kelasnya. Makanya Uswa disuruh datang ke sini. Ibu paham dengan perasaan yang Uswa rasakan sekarang. Ibu mungkin juga kalau di posisi Uswa akan seperti itu mungkin ya. Nah, coba Ibu ada gelas plastik. Nah, di sini coba Uswa maksudnya coba Uswa remuin sampai sebesar mana amarah Uswa. Ini hancur gitu. Ada gunting nggak? Ada. Oke, nah gini kayak sebesar inilah amarah Uswa sampai ini menghancurkan seperti ini. Nah, kita Uswa lihat apa yang terjadi dengan botol ini. Enggak untuk hancur ya kan? Oke, nah di sini ini botolnya hancur, oke? Nah, kalau misalnya kita ibaratkan botol ini adalah Uswa dan remukan ini adalah emosi, apa yang kira-kira terjadi pada diri Uswa? Kalau misalnya diibaratkan seperti itu ya Uswa akan jadi seperti botol itu hancur, tak berbentuk. Kayak hancur kan, tidak berbentuk. Nah, jadi intinya ketika Uswa dikendalikan oleh emosi yang berlebihan, emosi besar karena marah, itu tuh akan menghancurkan diri kita sendiri. Nah, menurut Uswa, apa yang harusnya Uswa lakukan ketika menghadapi hal ini? Supaya tidak hancur ya Menahan diri. Nah, menurut Uswa cara untuk agar tidak menghancurkan diri sendiri karena emosi adalah menahan diri. Selain menahan diri, menurut Uswa apa lagi? Mungkin lebih ke menegur sih ya Bu, nggak marah sih, cuman kayak menegur kenapa kamu melakukan itu gitu. Oke, kita akan bertanya kepada dia kenapa dia melakukan itu. Lalu nah di sini Uswa sudah tahu cara untuk mengendalikan emosinya adalah dengan menahan diri atau bisa menegur orang yang membuat kita marah. Nah, bisa juga Uswa dengan mengalihkan perhatian Uswa. Oke, nah dari konseling kita hari ini, apa yang kira-kira Uswa dapat? Ya next kalau misalnya emosi atau mandiri harus lebih bisa mandiri, mencari cara lain ibaratnya selain dengan emosi yang negatif. Sekarang Uswa sudah tahu akibat dari emosi yang berlebihan, terus juga udah tahu kayak mana cara mengendalikan emosinya. Nah, bagaimana perasaan Uswa sekarang? Udah plong kah atau masih ada yang mengganjal? Sedikit lebih tenang. Oke, sedikit lebih tenang. Nah, mungkin untuk kedepannya Uswa bisa menahan diri Uswa atau mengalihkan perhatian Uswa atau bisa menegur orang yang membuat Uswa marah, Pak. Jadi emosi Uswa tidak akan meredak marah sampai ingin menyakiti orang. Nah, karena Uswa sekarang perasaannya udah sedikit lega. Nah, nanti kita lihat perkembangannya. Uswa bisa datang ke tempat ibu lagi kalau misalnya ada masalah. Nah, kita lihat dari situ bagaimana emosi Uswa, apakah masih sama atau udah seperti yang Uswa katakan tadi udah agak sedikit lega.
oke? Jadi sampai sini dulu konseling kita. Usha seperti yang bilang tadi, Usha bisa datang lagi ke sini kalau misalnya ada masalah, oke? Nah, kalau gitu